Malam Pak Arif, malam Pak Mas Yudi. Malam Pak. Malam Mbak. Baik, kita ini Pak ya, sambil di jalan ada Pak Wahyu nih lagi di jalan katanya online, silakan hati di jalannya Pak. Karena kondisinya luar biasa ya perjuangan teman-teman nih untuk kuliah online ini gitu ya. Baik, kita mulai ya untuk sesi kita sekarang masuk ke sesi ke-6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam ya. Hari ini kita lanjutkan ya materi kita di perkuliahan kita, mata kuliah di pengambilan keputusan gitu ya. Pengambilan keputusan manajerial. Nah, hari ini kita akan lebih banyak nih diskusi tentang apa yang mau kita bicarakan nih, tentang bermasalahan dengan struktur pasar gitu ya. Dalam suatu pasar, nah biasanya dia memiliki ciri khas dari berbagai macam yang namanya perubahan-perubahan, yang berbagai macam perbedaan dari masing-masing pasarnya apa yang memang yang mau kita telaah, yang mau kita diskusikan nih pada malam hari ini. Berbicara tentang diskusi tentang struktur pasar gitu ya. Struktur pasar itu sendiri di sini diartikan ya bahwa struktur pasar itu nanti yang kita pelajari, atau struktur pasar atau suatu struktur industri. Nanti ada kita bicarakan tentang satu adalah pasar persaingan sempurna ya. Kemudian yang kedua adalah belajar tentang pasar monopoli gitu ya. Kemudian ketiga belajar tentang pasar oligopoli. Yang keempat tentang pasar monopolistik ya. Nah, ini kira-kira yang akan kita bahas ya di dalam sesi kita. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang yang namanya struktur dari pasar atau struktur dari industri. Baik itu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, maupun pasar monopolistik. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, berbicara tentang yang namanya pasar ya. Pasar itu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Ketika berbicara persaingan, berarti di situ akan ada persaingan ya antar pedagang yang sama, barang-barang yang serupa ya. Kemudian untuk memenangkan hati dari konsumennya mau membeli di yang mana gitu. Ini adalah persaingan. Sempurna di sini diartikan sebagai bentuk pasar yang di mana terdapat
banyaknya si penjual dan si pembeli, dan tidak satupun dari mereka yang dapat mempengaruhi harga pasar. Semakin banyak yang sama produknya, maka semakin untung oleh konsumen, karena harganya tidak akan jauh beda gitu ya dari harga yang namanya pasar persaingan sempurna itu. Definisi dari struktur pasar atau industri di mana banyaknya terdapat si penjual dan si pembeli, dan setiap si penjual atau si pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Itu adalah struktur pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Di sini ada berbagai macam ciri-cirinya ya, mulai dari perusahaan adalah penerima harga. Artinya perusahaan ini dengan sendirinya dia adalah pemberi harga, price taker-nya dia. Ya. Dia menentukan harga, dia menentukan harga nilai minimum dan harga maksimumnya itu apa. Gitu. Itu adalah ciri-ciri pasar penerimanya harganya adalah price taker-nya dari perusahaan. Yang kedua, setiap perusahaan ini mudah keluar atau mudah masuk ya. Nah, perusahaan yang dia mudah keluar atau mudah masuk. Yang ketiga adalah menghasilkan barang yang serupa. Barang-barang yang serupa itu apa? Dan barang-barang yang serupa itu adalah barang-barang yang sama dengan yang lainnya. Kemudian terdapat juga banyak perusahaan ya di pasar-pasar. Kemudian pembelinya dia mempunyai adanya pengetahuan sempurna mengenai pasar itu. Kemudian setiap produsen bisa mendapatkan informasi pasar ya. Sehingga harga pasar yang berlaku secara cepat dan tepat. Kemudian tidak ada campur tangan dari pemerintah. Benar-benar di sini adalah pasar persaingan sempurna. Persaingnya adalah secara sehat nih antara penjual dengan si penjual yang lainnya. Kita berbicara tentang jumlah si penjual dan si pembelinya banyak, Pak. Kenapa dikatakan banyak? Karena di pasar persaingan sempurna ini tidak ada satupun pelaku yang cukup kuat untuk dia bisa mempengaruhi harga pasar. Kemudian, produk yang dijualnya homogen, produk yang dijualnya seragam, sama semua. Barang yang dijual ini tidak dapat dibedakan antara satu si penjual dengan yang lainnya. Contoh, semua orang jualan beras, maka semua yang dijual adalah beras. Semua orang jualan gula, maka semua yang dijual adalah gula. Sama, cuma beda merek saja mungkin ya, dengan berbagai macam jenis dan variasi yang berbeda. Ini adalah produk yang dijual homogen. Kemudian ada lagi harga ditentukan oleh pasar. Produsen ya, dalam hal ini adalah price taker, dia bukan price maker. Jadi bukan pembuat harga, bukan penentu harga, tapi harga ditentuin oleh produsen, oleh perusahaan. Mereka hanya menerima harga pasar yang berlaku. Standarnya kan kalau jualan handphonenya sama, yang dijual kan ada harga maksimum, ada harga minimum yang harus dijualkan di counter dan sebagainya. Kemudian tidak ada hubungan antara hambatan keluarnya. Keluar masuk tidak ada, maka perusahaan bebas masuk dan keluar dari pasar kapan saja tanpa ada hambatan yang berarti. Ini yang berhubungan dengan hambatan keluar dan hambatan masuk. Kemudian kelima apa? Informasi pasar sempurna. Bagaimana nih semua pelaku pasar, dalam hal ini si penjual dan si pembeli ya, dia mengetahui adanya harga, dia mengetahui adanya kualitas dan kondisi pasar ya secara menyeluruhnya itu bagaimana. Kemudian ada lagi mobilitas sumber daya yang sempurna. Adalah faktor-faktor produksi dalam hal ini tenaga kerjanya, dalam hal ini adalah berupa modal ya, dan yang lainnya ini bisa bergerak bebas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada contoh pasar persaingan sempurna itu misalnya adalah pasar hasil pertanian di desa. Semua pasarnya sama, semua pasarnya pasar beras, semua pasarnya pasar jagung. Nah itu adalah pasar persaingan sempurna. Kemudian berikutnya ada namanya pasar valuta asing. Ini dalam teori ekonomi ya, dalam valuta asing berarti ini termasuk pasar persaingan sempurna. Kelebihannya apa? Kelebihannya evaluasi dari alokasi, kemudian sumber daya yang tinggi, kemudian harga stabil dan mencerminkan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang ada.
Kemudian kekurangannya, di dalamnya tidak ada insentif dari inovasi ya antar si produsen yang sulit ditemukan secara murni di dunia nyata. Keuntungannya di sini ada didapatkan kalau pasar yang namanya persaingan sempurna itu dapat didapatkan adalah keuntungan maksimum. Nah, tujuannya apa? Tujuan si perusahaan dalam hal ini secara kompetitif ya, ini adalah memaksimalkan keuntungan. Kira-kira keuntungannya apa yang mau dimaksimalkan keuntungannya itu. Kemudian untuk mengetahui tujuan tersebut, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ada yang pertama adalah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada namanya max MR ya sama dengan MC. MR sama dengan MC. Yang kedua adalah hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan itu. TR sama dengan P kalikan dengan Q, itu adalah keuntungan dari maksimumnya. Kemudian setiap perusahaan tadi dikatakan sebagai free taker, penerima harga. Perusahaan yang tidak mempunyai kekuasaan untuk dia bisa menentukan harga. Harga terbentuk oleh adanya interaksi si produsen dan konsumen yang ada di pasar. Kenapa? Karena terjadilah tawar-menawar di situ. Dengan terjadinya tawar-menawar, berarti yang ada apa? Perubahan di situ, harga yang di situ, dengan produsen yang berbeda-beda, dan produsennya mungkin jualannya sama, produsennya persaingannya lumayan juga karena banyak juga produsen dan konsumen juga banyak, maka disitulah terjadi yang namanya harga dari interaksi antara produsen dan konsumennya. Kemudian seberapa banyak barang yang dia produksi, ya kan? Barang yang dia produksi oleh si produsen tadi tidak akan dapat mengubah harga yang ditentukan oleh pasar. Pasar tidak bisa menentukan harganya. Kenapa? Karena pasar dengan sendirinya dia hanya bisa menentukan harga pasar itu ditentukan berdasarkan dari si produsen itu. Berikutnya, kurva permintaan bersifat elastis sempurna. Dikatakan dia elastis karena si produksi perusahaan itu dia identik dan harga sebagian kecil saja dari jumlah pasar yang ada. Jadi situ adalah kurva permintaannya bersifat elastis sempurna karena produksi dan perusahaannya identik dan harganya semakin kecil saja dengan jumlah yang ada di pasar tersebut. Kemudian kekuatan pasar gimana nih? Kekuatan pasar persaingan sempurna. Kekuatan pasar persaingan sempurna di sini dia merupakan bentuk pasar yang ideal. Pasarnya ideal, Pak. Kenapa ideal? Karena pasar merupakan bentuk pasar yang benar-benar sempurna. Perusahaan dia berproduksi pada skalanya adalah skala efisien dengan harga produknya yang paling murah. Kemudian outputnya maksimum. Nilainya outputnya adalah maksimum. Kemudian bagaimana di dalamnya dalam memberikan adanya kemakmuran yang maksimal. Yang pertama, ada namanya harga jual yang termurah. Harga jual yang termurah itu apa maksudnya? Harga jual di antara produsen yang lainnya, kalau misalnya mereka sama, maka secara otomatis barang yang dia dagangkan sama, yang dia jual sama, kemudian persaingan harga dengan sendirinya pun tidak terlalu mahal. Kemudian apa lagi? Jumlah output paling banyak sehingga adanya rasio output per penduduknya maksimal. Outputnya banyak, Pak. Kalau outputnya banyak, jualannya banyak, ya otomatis dia akan mendapatkan hasil secara maksimal. Yang ketiga, masyarakat merasa nyaman dan tidak takut ditipu karena informasinya sempurna. Di masyarakat nggak usah khawatir ya dengan data yang ada, dengan kesempurnaan yang ada. Karena kenapa? Karena masyarakatnya dia sudah
merasa aman dan nyaman ketika terjadi di dalam kekuatan dalam pasar persaingan sempurna. Kemudian ada beberapa macam yang namanya keburukan dari pasar persaingan sempurna. Ada pasar persaingan sempurna itu tidak mendorong adanya inovasi. Inovasinya tidak bisa didorong ya. Karena kenapa? Karena inovasi yang ada, kebutuhan yang ada, ini tidak mendukung dari inovasinya apa. Kan? Kemudian apa lagi? Menimbulkan biaya sosial. Biaya sosial yang tinggi, ya otomatis ini akan ada namanya biaya dengan yang lainnya. Biaya dari masyarakat yang muncul dari sosialnya itu. Kemudian membatasi pilihan konsumen. Konsumen suguhkan dengan barang yang sama, dengan produk yang sama, sehingga konsumen memilih produk yang ada di dalam pasar persaingan sempurna itu. Kemudian apa lagi? Membatasi pilihan konsumen. Konsumen dibatasi pilihannya. Ketika suatu konsumen dibatasi pilihannya, maka konsumen memilih produk yang ada saja. Produk yang ada saja, berarti produk ini dengan sendirinya mungkin terjadinya adalah pasar persaingan, harganya mungkin juga akan menjadi harga yang lebih tinggi karena dia ada pasar persaingan sempurna. Kemudian, distribusi pendapatan tidak terlalu merata distribusinya. Dengan distribusi pendapatan yang tidak merata satu dengan yang lainnya, maka pendapatan itu dianggap pendapatan yang lebih tinggi satu dengan lainnya. Kemudian apa lagi? Distribusi pendapatan tidak terlalu merata. Ketika distribusi pendapatan tidak terlalu merata, berarti yang ada di dalamnya itu adalah pendapatannya itu tidak sama satu dengan lain. Itu adalah pasar persaingan sempurna. Berikutnya, bagaimana dengan pasar monopoli? Pasar monopoli ini adalah suatu bentuk pasar yang dimana dalam suatu industri hanya terdapat satu perusahaan dan produk yang dihasilkan yang tidak ada penggantinya dari perusahaan lain. Jadi cuma dia sendiri yang punya produknya. Ada beberapa macam karakteristik pasar monopoli. Ya kan? Apa aja tuh? Satu, hanya ada satu penjual. Kenapa cuma satu penjual? Karena produk yang dijual tidak ada penggantinya. Jadi no substitution. Jadi nggak ada substitusinya. Jadi barangnya cuma dia doang. Yang ketiga adalah hambatan yang untuk masuk ke dalam pasar ini sangat kuat hambatannya. Keempat adalah dapat menguasai penentuan harga, dapat menentukan situ. Yang kelima adalah promosi iklan yang kurang relevan. Iklannya dia itu aja karena itu juga nggak ada persaingan. Bagaimana berikut tentang penyebab terjadinya pasar monopoli? Berbicara penyebab pasar monopoli, yang pertama adanya penguasaan sumber daya inti. Jadi dikuasain sumber daya intinya itu oleh pemerintah. Oleh siapa yang berkuasa, siapa yang punya monopoli. Satu orang yang sebagai penguasanya. Yang kedua adanya penguasaan teknik produksi tertentu. Dengan penguasaan teknik produksi tertentu, ini terjadilah pasar monopoli. Yang ketiga, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu. Ini merupakan unsur dari yuridis di dalamnya itu. Kemudian, lagi pemberian dari pemerintah. Biaya produksi ini lebih efisien dibandingkan dengan produsen yang lainnya. Ini adalah monopoli yang alamiah satu dengan
dengan lainnya. Ini adalah penyebab terjadinya pasar-pasar monopoli. Bagaimana kita berbicara tentang pasar monopoli alamiah atau natural monopoli? Pasar monopoli alamiah ini diartikan sebagai sebuah perusahaan yang menjadi monopolis bukan karena undang-undang atau karena perlindungannya, tetapi karena berusaha dengan sangat efisien sehingga biaya marginalnya di bawah biaya rata-rata. Semakin banyak outputnya, justru semakin efisien. Penyebab efisien adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan perkembangan teknologi, memanfaatkan perbaikan manajerial, dan memiliki sumber daya manusia yang lebih baik, manusia yang unggul satu dengan lainnya. Itu adalah pasar monopoli alamiah. Kemudian berikutnya ada lagi diskriminasi harga. Ada namanya price discrimination. Ini adalah kebijakan diskriminasi. Apa maksudnya? Kebijakan harga di dalam diskriminasi ini adalah kebijakan di dalamnya menjual output yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menambah perolehan laba melalui adanya eksploitasi surplus konsumen. Contoh, ada diskriminasi harga, adanya perbedaan harga yang ditetapkan oleh PT PLN dan PT PAM misalnya. PDAM dia punya harga sendiri, PLN juga punya harga sendiri. Ini yang didiskriminasi harga, ada perbedaan satu dengan lainnya. Syarat-syarat terjadinya diskriminasi harga di sini yang pertama adalah barangnya tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kedua, sifat barang yang memungkinkan adanya atau dilakukan praktek diskriminasi harga. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar berbeda-beda. Yang keempat, biaya untuk menjalankan diskriminasi ini lebih rendah dari keuntungannya itu apa. Kelima, produsen ya di situ dapat mengeksploitasi beberapa sikap yang tidak rasional konsumennya itu. Ada lagi berikutnya tentang biaya sosial monopoli. Social cost of monopoly. Ini adalah praktek monopoli yang akan menimbulkan berbagai macam kerugian atau biaya sosial dalam masyarakat. Yang pertama, hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen. Dead weight loss di situ. Kenapa? Karena pada saat adanya keseimbangan pasar monopoli, dia menjual produknya, ya kan? Nah, di sini akan lebih sedikit daripada jika dengan menggunakan barang yang persaingan sempurna di dalamnya. Ini adalah pasar biaya sosial monopoli. Kemudian ada lagi berikut tentang memburuknya kondisi makroekonomi. Kondisi makroekonomi yang memburuk ya secara nasional ini terjadi karena apa? Karena monopoli yang akan berproduksi ini cenderung lebih sedikit daripada persaingan sempurna sehingga berpotensi menimbulkan adanya pengangguran. Yang ketiga adalah memburuknya kondisi perekonomian internasional. Terjadi jika kondisi terjadi karena mendapatkan adanya keistimewaan dari pemerintah karena struktur biaya yang tinggi. Perusahaan asing yang lebih efisien ini tidak bisa masuk ke dalam yang namanya terbenturnya peraturan-peraturan yang ada. Ini adalah biaya sosial monopoli. Kemudian ada lagi pengaturan monopoli. Monopoli regulasinya gimana? Regulasi ini. Ada yang pertama dengan ada namanya pengaturan harga atau price regulationnya gimana?
yaitu dilakukan dengan cara pemerintah menetapkan adanya selling price, harga tertingginya bagaimana, dan tidak boleh dilanggar oleh perusahaan yang ada. Kedua adalah pajak. Gimana taxation-nya? Pajaknya gimana? Yaitu dengan menerapkan adanya pajak ya pada suatu produk atau suatu perusahaan monopoli. Ada namanya pengenaan pajaknya, memang akan menuaikan harga, tetapi diharapkan dia akan membuat perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Yang ketiga ada namanya subsidi. Ini adalah transfer payment, yaitu pemerintah yang ikut menanggung sebagian harga barang produksi monopolistik ini jika produk ini dianggap vital bagi masyarakat yang ada di negara tersebut. Ya, contoh pasar monopoli ini adalah tadi ya, ada PT PLN, ini listrik di Indonesia. Kenapa? Karena satu-satunya penyedia listrik untuk rumah tangga adalah PLN, perusahaan listrik negara. Kemudian lagi namanya perusahaan pemegang paten eksklusif, seperti produsen obat yang memiliki paten dan obat tertentu itu sama, itu juga monopoli. Kemudian lagi namanya monopoli alamiah. Contohnya berupa apa? Bangunan-bangunan, berupa infrastruktur, ya, berupa jalan raya, gitu ya. Nah, itu adalah tentang kebutuhan atau mungkin yang namanya itu tentang pasar monopoli. Nah, itu tentang persaingan pasar, regulasi dari monopoli itu sendiri. Nah, berikutnya ada yang namanya juga sama tuh, infrastruktur yang dibangun. Ini monopoli alamiah. Rel kereta api, kemudian pipa gas, ya itu sama di dalamnya. Ciri-ciri pasar yang namanya persaingan monopoli, pasar monopoli itu tadi adalah penjualnya cuma satu orang, produsennya tunggal, tidak ada pesaing, seluruh pasar dikuasai oleh satu perusahaan aja, jadi harga berapapun dibeli kan karena butuh. Kedua, tidak ada barang pengganti yang mirip, tidak ada barang substitusi yang dekat yang mirip, nggak ada. Konsumen tidak punya pilihan lain selain membeli dari namanya monopolistik. Tiga, produsen adalah penentu harga. Ada namanya price maker. Produsen yang dapat menetapkan harga karena tidak ada pesaingnya. Ada pesaingnya nggak ada. Yang keempat, ada namanya pasar masuk yang sangat lebih tinggi. Misalnya ada berupa hak paten, ada namanya penguasaan sumber daya dan regulasi dari pemerintah yang ada. Kemudian ada lagi promosi dan iklan yang tidak terlalu diperlukan promosinya. Kenapa? Karena tidak ada pesaing. Seorang produsen tidak perlu bersaing untuk dia menarik konsumen. Dan kemungkinan terjadi eksploitasi konsumen yang lebih kuat. Karena tidak ada persaingan. Harga bisa tentuin seenaknya oleh namanya monopolistik dalamnya. Kelebihannya banyak ya. Ada kelebihannya, kalau pasar monopoli ini bisa menghasilkan skala ekonomi yang lebih besar. Misalnya biaya per unitnya lebih rendah jika diproduksi dalam jumlah yang besar. Punya insentif ya, riset dan inovasi yang terbaru karena dia ada namanya perlindungan paten dan ada namanya hak eksklusif di dalamnya. Kemudian bagaimana kekurangan dari pasar monopoli ini? Harga yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Kemudian konsumen juga tidak punya pilihan ya. Kemudian resiko eksploitasi kekuatan pasar yang lebih tinggi. Kemudian ada lagi namanya aspek positif dari monopoli. Ada namanya monopoli benefit. Benefitnya apa nih dari pasar monopoli? Satu,
dia bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Karena monopoli mendapatkan laba supernormal sehingga muncul adanya inovatif dan efisien. Dengan input yang sama yang dapat dihasilkan, outputnya yang lebih banyak. Kedua adalah pengadaannya adalah barang publik. Hanya perusahaan besar saja yang sanggup menyediakan barang publik. Dan untuk menjadi besar, sebuah perusahaan perlu diberikan ada namanya hak monopoli. Berikutnya ada lagi namanya meningkatkan adanya kesejahteraan masyarakat melalui diskriminasi harga. Masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa memperoleh harga produk dengan harga yang lebih murah. Itu adalah tentang pasar monopoli. Berikutnya ada namanya pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu struktur pasar atau suatu industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan dan setiap perusahaan memiliki kemampuan untuk bisa mempengaruhi harga pasar. Jadi kalau oligo pasarnya di mana dia beberapa produsen, penjualnya gede-gede dan penguasaan sebagian besar adalah oleh pangsa pasar. Meskipun tidak sebanyak partai dari monopoli atau yang satu produsen ya atau satu perusahaan yang berkembangkan atau persaingan sempurna yang banyak produsennya, perusahaan-perusahaan dalam oligopoli cukup kuat untuk mempengaruhi harga dan output yang dihasilkan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah pasar oligopoli ini satu, jumlah penjualnya sedikit. Biasanya hanya terdiri dari beberapa perusahaan besar yang bersaing. Perusahaan besar yang bersaing hanya sedikit sehingga jumlah penjualnya sedikit. Kedua adalah produknya bisa sama, bisa homogen, atau produknya selain homogen juga bisa terdiferensiasi. Dikatakan homogen kenapa? Karena contoh industrinya misalnya industri baja atau semen. Terdiferensiasi contohnya apa? Industri otomotif, sabun ya, atau smartphone dan lain sebagainya. 3, setiap perusahaan dia dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tindakan pesaing. Misal, jika suatu perusahaan dia dapat menurunkan harga, maka perusahaan lain bisa ikut menurunkan juga. Yang keempat, hambatan untuk masuk yang lebih tinggi. Disebabkan oleh kebutuhan modal besar, teknologi yang tinggi, atau merek yang kuatnya gimana. Kelima, adanya suatu kecenderungan, suatu solusi atau kerja sama yang dilakukan secara diam-diam. Kemudian, adanya promosi iklan yang sangat penting digunakan untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasar. Contohnya apa? Pasar monopolistik ini. Contohnya adalah industri otomotif. Misalnya yang mobil Toyota, ya, Honda, Hyundai, dan sebagainya. Ini adalah contohnya. Kemudian lagi, operator seluler. Telkomsel, Indosat, XL, ya kan sama. Itu adalah operator seluler. Kemudian, industri makanan dan minuman. Indofood, ya, atau Nestle, atau atau perusahaan Unilever dalamnya. Kemudian industri pesawat terbang, ya, dalamnya ada Boeing dan ada Airbus di dalamnya itu. Ada kelebihan pasar dari oligopoli, kelebihannya itu adalah inovasi dan diferensiasi produknya tinggi. Kenapa? Karena persaingan. Kemudian
Efisiensi skala ini bisa tercapai ya. Pilihan produknya lebih banyak ya bagi seorang konsumen ya, terutama pada produk yang terdiferensiasinya seperti apa. Kemudian bagaimana kekurangan pasar oligopoli? Kekurangan pasar oligopoli dia resikonya atau ibaratnya kolusi atau kartelnya dengan ibaratnya mengatur harganya yang dilakukan secara bersama-sama untuk dia menghindari persaingan yang ada. Kemudian bisa juga hambatan untuk dia menyulitkan adanya masuk dari pemain baru. Kemudian harganya bisa tetap tinggi meskipun ada atau lebih dari satu penjual. Itu adalah pasar oligopoli. Nah, bagaimana struktur pasar ini yang tadi dikatakan industrinya dia cuma sedikit ya, tetapi di dalam perusahaannya ini dengan sendirinya si perusahaan ini berarti punya pengaruh yang besar. Dengan dia memiliki pengaruh yang besar, berarti pengaruh yang besar itu sangat berarti ya di dalam suatu yang namanya mempengaruhi dari harga dari pasar tersebut. Berikutnya, bagaimana berikutnya tentang yang namanya karakteristik pasar oligopoli. Karakteristik dalam pasar oligopoli adalah itu terdapatnya sedikit penjual. Penjualnya cuma sedikit. Dengan pasar yang penjualnya sedikit ya, berarti pesaingnya tidak terlalu banyak. Kedua, terdapat sedikit rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Sebentar ya, kita break dulu ya. Sedang azan Isya sore.
Oke ya, sambil nunggu azan tadi ya. Ini hadir semua ya? Hadir semua, Pak Wahid ada, Pak Taufik ada. Oke. Soalnya saya buka adlink. Nanti hadir semua. Oke, kita berarti tinggal seminggu lagi ya. Ini udah sesinya, ada sesi, tinggal sesi ke-7 nih. Depan satu kali lagi berarti. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya kita tentang karakteristik dari pasar oligopoli ya. Karakteristik dari pasar oligopoli kita lanjutkan. Di sini berhubungan dengan terdapatnya tadi sedikit penjual ya. Penjualnya sedikit ya. Dengan si penjualnya sedikit, satu dengan yang lainnya gitu ya, maka ini otomatis dia akan lebih mudah memenangkan pasarnya karena yang jualnya cuma sedikit. Kemudian apa lagi? Terdapat sedikit rintangan di dalam memasuki pasar industri oligopoli. Ya. Sedikit pasarnya, ada rintangan yang ada ya, sehingga satu dengan yang lainnya pasar ini lebih gampang memenangkan dari persaingan dan tidak ada persaingan hampir di sini. Kemudian apa lagi? Keputusan harga yang diambil oleh satu perusahaan ini harus dipertimbangkan ya oleh perusahaan lain yang di dalam suatu industri. Makanya di Indonesia itu kalau pasar monopoli harus ada pengaruh ya dari pemerintah. Minimal sahamnya itu adalah paling besar adalah saham pemerintah minimal 51%-nya. Sehingga kenapa? Kebijakan yang diambil untuk penentuan harga tetap berpihak kepada rakyat, tetap berpihak kepada kepentingan buat masyarakat, tidak hanya mencari keuntungan semata. Kemudian produk yang mempunyai ukuran standar yang terdapat kompetensi non harga, baik itu ada non freezing competition, misalnya ada namanya terjadi perang iklan ya, ini juga sama. Bagaimana berikutnya tentang faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Pasar oligopoli di sini terbentuk dengan berbagai macam, ada namanya satu, efisien skala besar hanya dipengaruhi ya perusahaan yang dapat mencapai efisien. Perusahaan yang skala besar ini harus bisa bagaimana dia melakukan efisiensi sehingga dalam industrinya hanya terdapat sejumlah kecil perusahaan, misalnya ada perusahaan semen, ya, perusahaan mobil dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penyebab terbentuknya dari pasar oligopoli. Yang kedua adalah kompleksitasnya manajemen. Dengan manajemen yang kompleks, ya, manajemen yang kompleksitasnya yang lebih ini, dia memiliki adanya keunggulan perusahaan yang bukan hanya dia menetapkan harga dan menetapkan output, tetapi juga ketepatan memprediksi ya tentang adanya berbagai macam reaksi dari pesaing. Inilah yang membuat manajemennya di dalamnya semakin kompleks. Ada hambatan di dalam masuknya industri oligopoli. Satu, ada perusahaan yang lama telah menikmati skala ekonomisnya. Dua, terjadinya perbedaan biaya produksi, baik itu pengalaman, baik itu keterampilan, akses finansial, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah karakteristik produknya gimana terhadap perusahaan yang lama. Ini lebih baik ya dikenal, terkenal, apakah lebih canggih, atau produknya masih beragam satu dengan lain.
Ini ada jenis-jenis dari pasar oligopoli. Satu, ada namanya oligopoli dengan kerjasama. Maksudnya apa? Apabila suatu perusahaan yang ada dalam industri, dia bersepakat sama-sama untuk melakukan kerjasama. Misalnya dalam hal penentuan harga maupun jumlah produksinya. Yang kedua adalah oligopoli tanpa kerjasama, yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri tidak melakukan adanya kesepakatan, adanya kerjasama yang ada, ini tidak ada pengaruhnya, gitu. Maka di sini dikatakan oligopoli tanpa adanya kerjasama. Ada berikutnya setelah pasar oligopoli, ada namanya pasar monopolistik. Apa nama ini? Pasar oligopolistik. Pasar oligopolistik ini adalah suatu pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan berupa produk barang yang serupa namun berbeda di beberapa aspek. Bentuknya ditandai dengan sedikitnya jumlah si penjual atau si produsen yang menguasai sebagian besar pangsa pasar suatu produk atau jasa tertentu. Meskipun jumlah perusahaannya sedikit, mereka cukup besar ya, sehingga setiap tindakan perusahaan ini dapat mempengaruhi perusahaan lain, baik dari segi harga maupun dari strategi pemasaran. Bagaimana berikutnya tentang masalah asumsi dari pasar persaingan monopolistik? Yang pertama, ada namanya produk dari setiap penjualnya agak berbeda. Ada terjadinya diferensiasi produk. Sehingga seorang konsumen dapat lebih menyukai suatu produk daripada produk yang lain. Ini adalah monopolistik. Intinya apa? Intinya tadi banyak si penjualnya memiliki tidak berbagai macam diferensiasi produk yang ada. Kemudian apa lagi? Terdapat informasi yang sempurna tentang harga dan kualitas. Harga dan kualitas yang ada ini pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, terdapat banyak pembeli dan penjual. Keputusan seorang penjual yang tidak mempengaruhi penjual lainnya, ya kan? Maka bagi perusahaan untuk keluar nih, ini ada masuk industri, kemudian berhubungan dengan apapun yang berhubungan tentang monopolistik ini. Kemudian apa lagi? Perusahaan akan berusaha di dalam dia memaksimumkan laba, maksimumkan keuntungan, dan seorang produsen dalam hal ini si konsumen, dia akan bisa memaksimumkan dari kepuasan si konsumen tersebut. Yang keenam, ideal adanya harga dan manfaat secara eksternalnya bagaimana. Yang berikutnya adalah persaingan promosinya otomatis yang sangat ketat satu dengan lainnya dalam suatu persaingan. Ada berbagai macam ciri-ciri di dalam pasar monopolistik di dalamnya itu ya. Satu, banyak penjual dan si pembelinya. Tidak ada satu perusahaan pun yang menguasai pasar secara dominan. Yang kedua, ada namanya produk terdiferensiasi. Baik berupa barang dan jasa, ya kan? Baik berupa yang dijual serupa gitu ya. Tetapi memiliki adanya perbedaan.
Perbedaan seperti merek, perbedaan dari desain, perbedaan dari kualitas, perbedaan dari layanan ya, atau adanya lokasi. Contohnya apa? Kopi di kafe, ya kan? Kemudian ada lagi namanya produk sabun gitu ya. Atau lainnya tentang produk makanan yang siap saji. Yang ketiga, dengan ada mudah keluarnya masuk pasar. Ya kan? Tidak ada hambatan besar nih bagi perusahaan ya yang baru di dalamnya untuk bisa masuk atau keluar dari pasar. Ya, berikutnya ada lagi namanya tentang harga yang tidak sepatutnya ditentukan oleh pasar. Nah, adanya diferensiasi produk, perusahaan memiliki sedikitnya kendali terhadap harga yang ada. Berikutnya apalagi ada promosi yang sangat penting ya, baik itu iklan, baik itu branding ya, dan layanan pelanggan yang digunakan untuk menarik konsumen. Ada beberapa contoh di dalam pasar persaingan monopolistik ini, seperti adanya restoran atau kafe ya, kemudian ada salon atau barbershop ya, ada lagi tentang produk fashion ya, pakaian gitu ya, ada lagi produk kecantikan dan perawatan pribadi ya, ada lagi industri adalah industri retail, minimarket, toko kelontong dan lain sebagainya. Ada karakteristik monopolistik di sini. Yang pertama adalah produsennya banyak, penghasil yang membutuhkannya itu banyak yang membuatnya. Kemudian apa lagi? Produknya beraneka ragam. Dengan produk beraneka ragam satu dengan yang lainnya, maka ini dikatakan dia monopolistik. Kemudian apa lagi? Iklan yang sangat penting. Iklannya apa? Gitu. Kemudian adalah hambatan untuk bisa memasuki industri pasar yang kecil. Gitu. Nah, ini ada berbagai macam perbedaan ya di dalam jenis pasar lainnya. Kita lihat di sini ada berbagai macam perbedaan-perbedaan ya, mulai dari struktur pasar. Di sini ada jumlah penjual, ada hambatan untuk bisa masuk dan keluar pasar, ada lagi kemampuan untuk bisa menentukan harga, sampai dengan adanya perbedaan produk yang dihasilkan apa. Ada struktur pasarnya adalah persaingan sempurna. Jumlah penjualnya banyak. Hambatan untuk masuk pasar dan keluar tidak ada hambatan. Kemudian kemampuan untuk menentukan harga nggak ada. Perbedaan produk yang dihasilkan tidak ada, karena sama semua. Contohnya apa? Produk pertanian. Ini adalah pasar persaingan sempurna. Berikutnya ada namanya struktur pasar monopolistik. Jumlah penjualnya beberapa, ya nggak terlalu banyak ya. Kemudian hambatan untuk bisa masuk dan keluarnya tidak ada. Kemudian kemampuan untuk menentukan harganya sedikit ya. Kemudian perbedaan produk yang dihasilkan ini sedikit. Tentunya apa? Barang-barang eceran yang ada. Lagi berikut tentang namanya pasar oligopoli. Jumlah penjualnya sedikit, ya kan? Kemudian hambatan untuk masuk dan keluarnya sedikit. Kemudian kemampuan untuk menentukan harganya sedikit. Perbedaan produk dan dihasilkan apa? Jarang ada perbedaan. Contohnya apa? Industri mobil ya, baja dan sebagainya. Berikutnya ada namanya pasar monopoli. Jumlah penjualnya satu. Hambatan untuk masuk dan keluarnya ada hambatannya. Kemampuan untuk menentukan harga ada. Kemudian perbedaan produk yang dihasilkan adalah produk yang bersifat unik. Contohnya adalah perusahaan listrik dengan sendirinya. Kemudian bagaimana kelebihan dari yang namanya pasar monopolistik? Apa kelebihan dari pasar ini? Kelebihan pasar monopolistik ya di situ yang berhubungan adalah perusahaan terdorong ya di dalamnya yang berhubungan untuk selalu melakukan adanya inovasi. Terhadap apa? Terhadap produknya apa? Ya. Produk yang dihasilkannya apa? Ini dia menguntungkan apa tidak menguntungkan? Bagaimana mutunya? Bagaimana kualitasnya? Ini ditentukan oleh yang namanya baik tidaknya suatu inovasi di dalam suatu produknya. Kemudian berikutnya apa? Tentang pelayanan terhadap masyarakat.
Ini juga sama akan semakin baik ya untuk meningkatkan adanya image perusahaan di mata masyarakat pada umumnya. Bagaimana kekurangan dari pasar monopolistik? Ini ada kekurangannya. Ya, biaya promosi yang mahal. Sehingga suatu perusahaan ini dia harus bisa merogoh koceknya ya yang lebih mendalam. Kemudian harga pada pasar persaingan monopolistik ini berada di tingkat yang tinggi. Ini adalah tentang yang namanya pasar monopolistik satu dengan lainnya. Dari keempat jenis pasar ini, dan antara satu dengan yang lainnya, dia memiliki berbagai macam kriteria, berbagai macam kelebihan dan kekurangan yang ada gitu ya, satu dengan yang lainnya. Sebagai intinya begini, ada 4 jenis pasar. Ada satu pasar persaingan sempurna. Ciri utamanya adalah penjualnya banyak, pembelinya banyak, penjual dan pembeli. Produknya homogen, produknya sama, tidak ada namanya kekuasaan harga. Contohnya adalah tadi pasar pertanian, tadi sudah disebutkan, beras, sayur, jagung, dan sebagainya. Kesimpulannya apa? Tidak ada seorang pun pelaku yang bisa mempengaruhi harga, karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Kedua, ada namanya pasar monopoli. Ciri utamanya apa? Hanya ada satu penjual, tidak ada substitusi, kendali penuh atas harganya. Contohnya apa? PLN. Ini adalah listrik negara, perusahaan listrik negara, ini oleh negara, keuntungannya pun untuk kepentingan rakyat. Ada lagi layanan air bersih dan PDAM juga sama. Simpulnya apa? Pasar monopoli dapat menentukan harganya sendiri, tetapi bisa menyebabkan efisiensi rendah dan merugikan konsumen. Yang ketiga, ada namanya pasar oligopoli. Namanya oligopoli berarti sedikit perusahaan besar. Ya, produknya bisa homogen atau berbeda. Dia saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Contohnya apa? Industri otomotif, operator telekomunikasi, dan lain sebagainya. Kesimpulannya apa? Persaingan tidak hanya dengan harga, tetapi juga promosi dan inovasi yang ada. Tindakan suatu perusahaan yang berdampak langsung nih pada pesaing yang ada. Kemudian keempat, ada namanya pasar persaingan monopolistik. Ciri utamanya banyak penjual ya dan produk yang didiferensiasi, kemudian kendali atas harganya yang terbatas. Contohnya ada restoran, salon ya, toko pakaian dan sebagainya. Intinya konsumen punya banyak pilihan. Perusahaan bersaing lewat inovasi, lewat merek, dan lewat pelayanannya. Kesimpulannya, struktur pasar dia bisa menentukan kekuatan perusahaan dalam menentukan harga. 2, tingkat persaingan. 3, strategi pemasaran. Yang keempatnya adalah efisiensi ekonomi dan dampaknya terhadap konsumen yang ada di situ. Itu yang berhubungan dengan dengan kekuatan dari struktur pasar. Habis ini silakan jika ada pertanyaan. Kita masuk ke sesinya adalah sesi Q&A ya. Silakan.
mau nanya dikit Pak. Itu Pak terkait yang ini Pak lagi Pak yang monopoli Pak ya kan. Saat ini kan kita ada PLN tuh Pak. PLN mungkin sama KAI lah Pak bisa bilang Pak ya. Itu untuk mengatasi dia itu mungkin gak dibilang seenaknya sendiri dia main harga itu bagaimana ya Pak ya? Gitu. Terus itu Pak. Ya, terus itu Pak terus dari dia itu dia pada kan punya apa ya Pak? Yang starter kan gini Pak, dia itu karena gua pemain single gitu Pak ya. Suka gua deh kayak gitu Pak. Yang ini Pak untuk apa nih Pak? Untuk namanya kita mengkritisi atau itu hanya dia punya kebijakan tuh apa ada ini Pak mungkin kayak ada dia punya sahamnya itu diterbitkan keputusan saham gitu punya berapa persen milik masyarakat umum atau bagaimana gitu Pak? Jadi pasar ini ya tentang PLN dan KAI itu memang punya kita ya. Pak. Punya ibaratnya pemerintah ini BUMN gitu ya. Iya. Tarifnya ada kenaikannya ini signifikan ya. Kadang-kadang mereka punya aturan sendiri gitu. Karena saya suka bingung Pak kan kayak PLN nih Pak, PLN kita beli kan gitu kita belinya cash lah Pak ya, cash nggak ada ngutang lah bisa dibilang gitu Pak. Tingkat kerugiannya itu disebabkan oleh apa Pak? Saya itu yang suka bingung gitu Pak. Karena kayak Pertamina juga sama kita sering beli bensin pasti cash, nggak ada ngutang, tapi dia mengalami kerugian segala macam itu loh Pak. Tuh. Oke, berarti tadi tentang kedua itu kalau saya tangkap itu ini kan perusahaan BUMN ya. Nah, BUMN tadi katanya ada nggak saham ya? Sahamnya otomatis pemerintah berapa ya? Pemerintah berapa, kemudian dari berhubungan dengan ininya berapa yang swasta yang dikuasai. Terus kok sekarang katanya lebih ke arah kok rugi gitu ya. Nah, kok ada kerugian gitu. Ini yang dibahas yang PLN apa yang KI-nya atau semuanya? Satu-satu dulu aja nggak apa Pak. Siap. Ada lagi? Saya cukup Pak itu Pak. Mungkin dari Pak Topik Pak. Ada nggak Pak Topik? Ya Pak, izin bertanya Pak sedikit. Itu kan kalau BUMN itu kan berarti kan sistem yang dana tara itu Pak mengganggu pasar itu nggak sih Pak? Struktur pasar nggak sih Pak? Karena halo Pak. Ya. Ada lagi? Oh. Itu dulu aja Pak. Oke. Siapa? Baik, tadi berhubungan ya ini ada 3 pertanyaan ya. Jadi yang pertama adalah tentang berbicara tentang pasar monopoli. Pasar monopoli memang benar ya. Ini adalah pasar yang memang tidak ada saingannya karena semuanya itu yang mengadakan ya cuma dia aja gitu ya. Tapi yang lucu yang unik di sini tentang adanya keluhan. Keluhannya apa? Keluhannya tentang bahwa PLN ini termasuk perusahaan listrik negara atau mungkin KAI ya. Kereta Api Indonesia ini seringkali muncul nih karena keduanya merupakan pelaku usaha dalam pasar monopoli di sektor yang strategis.
Kenapa dikatakan sektor yang strategis? Karena dia sendiri benar-benar dengan satu yang lainnya itu adalah kegiatannya dibutuhkan oleh semua orang. PLN kita itu udah jadi kebutuhan ya. KAI juga sudah termasuk kebutuhan ya kita untuk mobilitas untuk ya kerja dan sebagainya gitu. Karena lebih nyaman dan lebih cepat dengan menggunakan KAI dan sebagainya. Nah, listrik dan transportasi kereta ini dengan sistem monopoli ya terkadang ya dalamnya itu dia ada secara ini saat tarifnya suka naik ya. Bahkan dan bilang kok naiknya Pak seenaknya banget dia bisa naik gitu ya tanpa mereka adanya perhitungan ke kita dan sebagainya gitu ya. Itu yang jadi fokus permasalahannya itu ya yang berhubungan dengan. Nah, kalau kita bahas dengan berhubungan dengan yang tadi tentang KAI itu, ini ada berbagai macam. Yang pertama kita lihat karakteristik dari pasar monopoli. Hanya satu penjual. Ketika kita berpikir hanya satu penjual, berarti PLN adalah salah satu penyedia listrik untuk publik. Ya. Atau KAI, ya, Kereta Indonesia, satu-satunya operator kereta api penumpang besar di Indonesia itu punya pemerintah, punya Indonesia. Jadi nggak ada pesaingnya. Jadi hanya ada satu penjual. Kemudian tidak ada pesaing secara langsung. Konsumen tidak bisa beralih ke lain hati, tidak bisa beralih ke penyedia lain karena cuma satu-satunya. PLN satu-satunya, KAI juga satu-satunya. Kemudian apa lagi? Harga yang ditentukan ini sepihak dalam batas regulasi pemerintah ya. Kenapa regulasi pemerintah? Karena pemerintah biasanya dia adalah sahamnya yang paling tinggi dibandingkan saham swasta. Karena saham paling tinggi itu untuk pengambilan keputusan minimal sahamnya 51% itu milik pemerintah. Sisanya boleh dijual ke swasta. Tapi tetap keputusan tertinggi tetap diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini memiliki saham paling tinggi. Nah sekarang apa yang terjadi di PLN dan KAI kita lihat ya. PLN tarif listriknya ini ditentukan oleh pemerintah bukan PLN itu sendiri karena pemerintah dia selain mendapatkan keuntungan dia pun memikirkan membagi-bagi subsidi kepada rakyat-rakyat yang tergolong mereka membutuhkan dengan yang namanya bantuan subsidi untuk listrik. Kemudian apa lagi? Adanya subsidi silang. Ya. Dengan adanya subsidi silang, satu dengan yang lainnya, ini dengan sendirinya akan ada namanya pelanggan kecil yang disubsidi oleh pelanggan yang besar. Ada nggak pelanggan yang subsidinya itu? Kemudian, setelah itu apa? Meskipun terlihat seolah-olah kayak seenaknya ya, ada mekanisme di dalam penyesuaian tarif di sini. Bisa berdasarkan dari harga karena ada energi dunia ya. Kemudian juga ada kenaikan harga dolar ya dan bahkan inflasi yang ada dalamnya. Ini adalah PLN. Jadi tidak murni dia ngambil keuntungan semata, tetapi dia pun subsidi silangnya kepada yang golongan KWH-nya yang lebih rendah, menengah ke bawah, dengan kalangan yang dia KWH-nya yang di atas 2.000 dan sebagainya, itu pun tidak mendapatkan subsidi. Terus bagaimana kalau dengan KAI? KAI ini harga tiketnya kereta ini sering berubah Pak. Terkadang ada kelas ekonomi ya, bahkan juga disubsidi oleh pemerintah kalau kelas ekonomi. Namun untuk kelas komersial ini bisa mengalami kenaikan harga karena permintaan tinggi saat liburan, saat lebaran, saat hari raya dan sebagainya. Nah, monopoli di jalur ini dia membuat berbagai macam pilihan transportasi yang terbatas, terutama di luar kota besar. Kemudian, mengapa sih terkesan tarifnya seenaknya? Memang di dalamnya itu satu, BUMN dalam halnya PLN maupun KAI itu belum transparansi. Mereka minimnya transparansi dalam perhitungan tarif. Dua, kurangnya kompetitor. Karena nggak ada kompetitor,
Tidak ada pembanding harga yang lainnya, jadi kenaikannya tergantung dari kesepakatan dari siapa pemegang saham paling tinggi. Kemudian ketergantungan masyarakat yang lebih tinggi pada layanan ini. So, bagaimana solusinya? Solusinya lakukan pengawasan melekat wasklat. Dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan pun harus ikut andil juga. Kemudian anggota DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat RI juga memastikan tarif listrik yang wajar untuk masyarakat. Kemudian transparansi formula tarif ya, agar publik tahu dengan alasan kenaikannya kenapa. Dorongan berupa kompetisi ya, terbatas ataupun swasta yang masuk ya. Ini misal ada listrik swasta di industri atau operator kereta non-KAI seperti LRT, MRT dan sebagainya. Nah, ini yang berhubungan dengan kebutuhan tentang struktur ini. Kemudian bagaimana dengan BUMN PLN tadi? PLN dalam hal ini perusahaan listrik negara sepenuhnya dimiliki oleh negara Indonesia. Dengan 100% sahamnya ini dikuasain oleh pemerintah. PLN tidak memiliki saham yang dimiliki oleh swasta. Sehingga per 31 Desember tahun 2023, PLN belum melakukan penawaran umum secara perdana di IPO dan tidak mencatat sahamnya di bursa manapun. Namun, beberapa dia punya anak perusahaan PLN yang memiliki struktur kepemilikan yang melibatkan pihak lain. Misalnya ada PT PLN Indonesia Power, dimiliki 99,99% oleh PLN. Sementara 0,01% dimiliki oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN atau dikenal dengan nama YPK PLN. Jadi meskipun PLN dalam hal ini dia memiliki perusahaan sepenuhnya dimiliki oleh negara, beberapa anak perusahaannya pun memiliki kepemilikan tapi minoritas, masih di bawah 0,011% di dalam kepemilikan dari ininya. Pertanyaan berikutnya, Pak, kalau itu sahamnya 99,99%, kenapa rugi gitu? Ya kan? Padahal dia jelas adalah pasarnya adalah pasar monopoli gitu ya. Tapi dia kenapa mengalami kerugian-kerugian gitu ya di dalamnya. Kita bahas. PLN dengan sendirinya dia berfokusnya tidak hanya mendapatkan keuntungan ya, bahkan lebih cenderung ya bahwa PLN ini dengan sendirinya mereka lebih memilih yang namanya kepentingan rakyat yang mereka utamakan di dalam penjalanan listrik ini. Ada tarif listrik dengan subsidi dan diatur oleh pemerintah. PLN tidak bebas dia menetapkan harga jual listriknya karena dia merupakan dikuasain sepenuhnya oleh pemerintah. PLN tidak bebas menetapkan harga jual listrik ya. Mulai dari ada pemerintah menetapkan tarif tetap ya, bahkan saat biaya produksi listriknya dia naik. Misalnya karena harga satu ada batu bara misalnya kan, ada harga emas ya, ada harga kurs dolar dan sebagainya. Ini adalah kenaikan di situ. Kemudian PLN menanggung selisihnya antara biaya produksi dan tarif jual yang menyebabkan dia rugi dan bahkan mendapatkan margin yang tipis dengan sendirinya. Itu kalau PLN. Berikutnya bagaimana dengan biaya operasional yang tinggi? Nah, ada namanya pembangunan pembangkit. Jaringan dalam hal ini ada transmisi, ada distribusi yang butuh investasi besar, investasi triliunan rupiah gitu ya. Banyak pembangkit listrik yang ada proyek ya jangka panjang dengan utang besar dan bunga yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada beban utang dan bunga. PLN dia punya adanya utang jumbo ya. Dia terutama karena adanya kemarin peningkatan dari US dollar ya yang membiayai adanya mega proyek nih hampir 35.000 megawatt. Nah, ini ketika ditukar ke dalam rupiah melemah ya, beban bunga dan cicilannya dia membengkak karena dia punya utang jumbo gitu. Kemudian bagaimana efisiensi dalam operasional yang kurang? Ada kritik ya dari PLN ya dalam ini BUMN tentang PLN yang masih memiliki pegawainya yang berlebihan.
Pegawai yang lebih ini sebenarnya perlu adanya efisiensi sehingga kebutuhan dan dampak ya untuk penggajian dan segala macam bisa teratasi gitu ya. Kemudian apalagi manajemen proyek yang lambat. Proyek yang lambat ini juga sama dengan sendirinya juga ini merusak ya dengan berhubungan dengan kelambatannya. Kemudian apalagi kebocoran energi yang ada, kadang-kadang juga ada losses teknis ya. Ada listrik yang dicuri, ada listrik yang ibaratnya dengan berbagai macam hal ya, orang-orang yang mengambil listrik tanpa melalui KWH langsung. Kemudian ada lagi tentang kewajiban sosial. PLN juga wajib menyediakan listrik ke daerah-daerah terpencil ya, yang secara bisnis ini merugi. Nah, ada juga yang bagian fungsi pelayanan publik seperti lampu jalan dan biaya itu juga sama dengan sendirinya apa? Itu juga tidak dikenai oleh tarif listrik itu. Contoh kasusnya apa? PLN hampir dia banyak ya mencatat rugi bersihnya itu sebesar 38,8 T. Ini pada tahun 2020. Kenapa? Pelemahan nilai tukar rupiahnya lemah, kemudian beban keuangannya yang tinggi, kemudian penurunan konsumsi listrik juga selama pandemi kemarin juga sama. Simpulannya, PLN rugi bukan karena kekurangan pelanggan, tapi karena tidak bisa seenaknya sendiri dia memainkan tarif ya, karena harus ada pertimbangan dari pemerintah, dalam hal ini bisa juga PLN ya, ada BPK dan sebagainya, mereka yang andil dalam menentukan harga dari tarif listrik per kWh-nya. Kemudian lagi biayanya tinggi, ya. Kemudian lagi beban sosial dan utangnya yang cukup lumayan besar gitu kan. Kan saat ini banyak ya listrik udah pakai token. Berarti kalau token kan berarti dia bayar duluan ya. Nah, ada listrik yang bayarnya berupa tagihan gitu ya. Nah, bahkan PLN saat ini lebih banyak dia sedang membuat pembaharuan ya, di mana dengan sendirinya perbandingan dianggapnya lebih menguntungkan yang mereka yang memakai token karena bayar duluan gitu ya. Terus bagaimana kalau kita analisa nih perbandingan token dengan perbandingan tagihan dari sisi keuangan PLN? Kita lihat. Kalau token listriknya prabayar, ya, baterainya bayar duluan, ngisi pulsa nih. Uang masuk cash flow-nya dia langsung diterima di awal oleh PLN. Tagihan listriknya atau yang pasca bayar diterima belakangan setelah si konsumen mengkonsumsi atau menggunakan listrik. Aspek gagal bayar, risiko gagal bayar kalau token listrik tidak ada karena listrik dibeli duluan. Kalau tagihan ada risiko tunggakan, ada risiko telat bayar ya kan. Terus lagi biaya tagihan, biaya penagihan, perlu kan orang yang datang ke rumah dan sebagainya, apalagi di daerah terpencil kan. Kalau untuk token listrik prabayar ini nggak perlu karena dia bayar di awal. Tagihan listrik pasca bayar ada petugas, sistem penagihan dan lain sebagainya. Benar bagian dilihat dari efisiensi operasional. Lebih efektif ya dengan menggunakan prabayar ya. Dia adanya otomasi dan tidak perlu tagihan. Tapi kalau misalnya mereka yang ini dia butuh sistem billing manual, perlu otomatis dan sebagainya. Kemudian lagi pemakaian konsumen, cenderung lebih hemat, konsumen sadar dia harus konsumsi yang ada. Konsumen bisa boros ya karena dia tidak terasa pemakaian yang ada. Pendapatan PLN bagaimana? Bisa sedikit lebih kecil karena konsumsinya turun ya. Kalau dia tunggakan atau dia bayar belakangan bisa lebih besar karena konsumennya yang menjadi boros. Jadi mana yang lebih menguntungkan? Dari sisi arus kas efisiensi PLN. Token dalam hanya prabayar ini lebih menguntungkan. Kenapa? Uang masuk langsung diterima, tidak ada tunggakan, dan hemat biaya administrasi. Dari sisi pendapatan bruto PLN, tagihan pasca bayar berpotensi memberikan pendapatan yang lebih besar. Kenapa? Karena konsumen dia tidak membatasi pemakaian, tapi ini berisiko karena adanya piutang dengan sendirinya itu. Kemudian bagaimana fakta menariknya? Fakta menarik di sini ada PLN dia mendorong dengan berbagai macam token listrik ya. Saat ini semua dipaksa tuh suruh pakai token listrik.
Karena kenapa? Kan dia untuk mengurangi adanya beban piutang dan mengurangi adanya tunggakan pelanggan gitu ya. Namun pemerintah dalam hal instansi pemerintah dan industri besar biasanya tetap pakai yang namanya pasca bayar gitu ya, karena mereka pakai duluan, bayarnya belakangan gitu. Itu ya yang berhubungan dengan PLN. Nah, sekarang tadi ada pertanyaan berikutnya tentang Danantara ya. Nah, ini adalah yang baru digelontorkan ya dengan investasi Danantara gitu ya. Ini apa sih berpengaruhnya tentang berpengaruh tidak dengan struktur pasar yang saat ini gitu ya. Danantara ini otomatis ini adalah investasi yang memang disiapkan ya di dalam berbagai macam hal yang berhubungan dengan ini gitu ya. Satu dengan lainnya, ini yang menyebabkan adanya Danantara yang ada. Danantara ini adalah anak perusahaan ya di dalam PLN ya. PT PLN juga nih Danantara ini. Salah satu anak perusahaan PLN Persero. Ini didirikan oleh namanya usaha non-inti atau Fikhils usaha non-inti. Khususnya dalamnya ada optimasi aset ya. IDLE. Ada lagi pengembangan bisnis energi baru dan terbarukan EBT ya. Ada lagi namanya monetisasi aset yang tidak langsung yang berkaitan dengan penyaluran listrik. Adanya seperti properti, adanya tentang infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi Danantara ini bukan pesaing PLN, tetapi bagian dari strategi restrukturisasi dan efisiensi PLN itu sendiri bagaimana. Terus bagaimana struktur pasar kelistrikan saat ini? Struktur pasar kelistrikan di Indonesia masih berbentuk adanya monopoli vertikal. Kenapa vertikal? Si PLN adalah pemain dominan. 90% lebih pangsa pasar. PLN dia mengontrol seluruh rantai ya, ada pembangkit, ada transmisi, ada distribusi, dan ada retail di dalamnya. Kemudian ada pemain swasta yang berperan di situ yang berhubungan dengan penyedia listrik ke PLN bukan langsung ke konsumen. Terus bagaimana peran Danantara ini dalam struktur pasar ini? Danantara tidak mengubah struktur pasar secara langsung. Karena apa? Dia tidak menjual listrik ke publik, dia pun tidak membuka kompensasi secara retail, dia pun tidak memecah dominasi pasar atau dominasi PLN. Namun secara tidak langsung ia bisa mempengaruhi pasar lewat efisiensi dan nilai tambah. Satu. Danantara bisa membantu PLN ya dalam menyehatkan neraca keuangan. Jadi dana yang masuk ya Danantara ini bisa jadi modal ya, bisa untuk dana talangan ya untuk PLN dia untuk bisa beroperasional. Kemudian apa lagi? Jika sukses Danantara ini, PLN bisa mengurangi subsidi, bisa meningkatkan daya saing harga dan memperbaiki layanan publik dengan sendirinya. Kemudian yang kedua adalah masuknya ke energi terbarukan. Danantara dapat menyebabkan adanya platform investasi untuk membangkit adanya EBT. Ini mendukung adanya transisi energi yang lambat jika hanya PLN yang handle-nya itu PLN. Terus ketiga, bagaimana monetisasi asetnya? Dia menyewakan, disewain tuh dengan Danantara itu. Kemudian dia jual sebagian asetnya dan mengelola aset-aset PLN yang tidak produktif apa. Ini bukan pengurangan aset utama ya, tapi lebih ke arah efisiensi aset non-inti di dalamnya. Apakah mengurangi monopoli PLN? Tidak langsung. Kenapa? Danantara masih bagian dari grup PLN. Konsumsi tetap ya hanya bisa dibeli listrik dari PLN, tidak bisa beli dari Danantara. Tidak menciptakan kompetitor secara retail, tetapi sistem liberalisasi listrik di Eropa adalah bagian negara bagian di Amerika Serikat. Potensi jangka panjangnya apa? Dia bisa mengubah struktur pasar, ya kan? Secara bertahap otomatis iya kan. Danantara dia menggandeng pihak swasta, membangun pembangkit dan infrastruktur yang ada. Terjadinya deregulasi, misalnya konsumen besar
boleh beli langsung dari produsen. Dia open access tuh belinya. Pemerintah memisahkan kegiatan pembangkitan, memisahkan tentang distribusi, dan memisahkan penjualan dengan menggunakan unbundling. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kita lihat dampak dan potensi jangka panjang ke depannya bagaimana? Misal, mengurangi monopoli PLN. Dampak saat ini tidak ada, tidak berdampak. Potensi jangka panjang bisa berdampak jika didukung oleh kebijakan pemerintah. Meningkatkan efisiensi PLN, dampak saat ini iya, efisiensinya dia meningkat karena ada dana yang masuk ya. Nah, itu dijadikan sebagai salah satu dana yang untuk operasional PLN. Potensinya jangka panjang gimana? Iya, dia ada potensi jangka panjang. Terus bagaimana dengan mengubah struktur pasar? Belum tentu berdampak saat ini. Tapi potensi jangka panjang mungkin akan berdampak secara jangka panjang. Kemudian bagaimana dia meningkatkan investasi dengan menggunakan EBT tadi ya. Ya berdampak ya. Jadi jangka panjangnya pun berdampak karena sudah dijual secara otomatis oleh penanam sahamnya adalah swasta, sudah dibuka dengan adanya Danantara ini. Sehingga Danantara dengan sendirinya pasti dia memiliki keuntungan dan memiliki ada yang namanya kelemahan gitu ya. Kelebihan dan ada kelemahan yang ada. Gitu. Danantara dengan sendirinya saat ini masih baru, sehingga Danantara itu dia memiliki berbagai macam anak-anak perusahaan PLN yang bertugas sebagai aset non-inti. Keuntungannya atau kelebihannya adalah satu, negara bisa lebih optimalisasi aset negara. Dan antara membantu mengelola aset tidak produktif seperti lahan kosong ya, seperti bangunan idle dan lain sebagainya milik PLN itu dimanfaatkan dengan adanya Danantara itu. Kemudian apa lagi? Asetnya bisa disewakan, asetnya bisa dijual atau dikembangkan untuk mendatangkan pendapatan tambahan. Kedua adalah meningkatkan adanya efisiensi PLN. Yang memisahkan bisnis non-inti ke Danantara melalui PLN yang lebih fokus pada kelistrikan inti. Adanya transmisi, adanya distribusi, dan adanya pembangkitan. Kemudian apa lagi? Mengurangi beban manajerial PLN ya terhadap aset yang tidak mendukung, baik itu langsung maupun secara operasional listrik yang ada. 3, adanya fasilitas transisi energi. Danantara bisa dia menjadi kendaraan ya, dalam hal ini investasi atau investment vehicle untuk proyek energi terbarukan EBT. Seperti apa? Ada namanya PLTS untuk perusahaan listrik tenaga solar gitu. Ada bioenergi, ada infrastruktur kendaraan listrik ya, yang dengan sekarang sudah pakai EV charging dan sebagainya. Keempat, kemitraan dengan swasta bagaimana? Danantara membuka peluang kerjasama strategis dengan pihak swasta. Bahkan investor asing atau lokal pun boleh ikut andil dalam mitra dengan swasta ini. Ini bisa mempercepat transfer teknologi dan modal tanpa membebani APBN negara atau utang PLN ke depannya. Yang kelima, ada namanya diversifikasi sumber pendapatan PLN. Dari mana? PLN selama ini hanya bergantung pada pendapatan dari penjualan listrik. Dengan Danantara bisa punya pendapatan baru dari properti, ada logistik energi, ada jasa digital, ada EBT dan sebagainya. Itu kelebihan dari Danantara. Bagaimana kelemahan dari Danantara atau resiko dari Danantara yang ada? 1, resiko komersialisasi aset negara. Ini kekurangannya atau kelemahannya. Kenapa risiko komersialisasi aset negara? Pengelolaan aset oleh anak perusahaan ini bisa menimbulkan konflik kepentingan. Terutama jika aset negara digunakan untuk proyek swasta yang tidak transparan ke depannya. 2, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Karena Danantara bukan entitas publik, karena dia belum IVO kan. Laporan keuangannya tidak TBK, seperti PLN induk. Ini bisa menimbulkan keraguan, bisa menimbulkan publik soal pengolahan aset negara ini. Yang ketiga, belum jelas kinerja realnya Danantara itu. Hingga saat ini Danantara masih dalam tahap pengembangan.
Belum ada data publik yang signifikan soal kontribusi nyata ke keuangan PLN. Ada kekhawatiran hanya menjadi holding parkir aset tanpa value creation. Ini yang ditakutkan selama ini. Resiko tata kelolanya gimana? Governance-nya. Anak perusahaan BUMN seringkali kurang efisien atau namanya redundan. Ini tidak dikelola secara profesional. Potensinya adanya potensi tumpang tindih dengan anak perusahaan PLN seperti PLN Icon Plus, ya, PLN Indonesia Power, ya. Gitu. Yang kelima, tidak menyentuh akar masalah pasar listrik. Dan antara tidak mengubah struktur monopoli PLN atau masalah besar seperti tarif tidak kompetitif, kemudian ketergantungan pada batu bara, kemudian lemahnya partisipasi swasta dalam distribusinya bagaimana. Kesimpulannya, aset dan keuangannya, keuntungannya dia akan tambah pendapatan dan evaluasi efisiensi aset, tapi resiko kelemahan ke depan beresiko dikomersialisasi dan transparansinya otomatis akan minim karena ada swasta yang ikut andil di situ. Energi terbarukan gimana? Keuntungannya mendukung transisi dari energi terbarukan. Tapi kelemahannya belum terlihat dampak besar ke depannya. Bagaimana aspek tata kelola? Keuntungannya fokus bisnis PLN yang lebih terarah. Kelemahannya adalah potensi overlap dan tata kelolanya yang lemah. Dampak pasarnya bagaimana? Berpotensi long term reformasi struktural. Dampak ke depannya tidak langsung usaha monopoli atau struktur pasar ke depannya. Itu kurang lebih yang bisa diinikan. Jika ada tanggapan, ya, kita sudah tinggal 2 menit lagi nih. Silakan jika ada tanggapan, dipersilahkan mungkin 1 orang ya untuk menanggapi dari hasil tadi. Kalau misalnya tidak ada, ya saya rasa cukup. Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Baik, kalau sudah ada, kita cukupkan ya pertemuan perkuliahan kita pada malam hari ini. Nah, ini kita sudah masuk ke sesi ke-6, berarti nanti ada minggu depan ya, di sesinya adalah sesi ke-7 gitu, untuk mata kuliah pengambilan keputusan manajerial. Berarti minggu depan masih kuliah lagi ya. Sampai jumpa di minggu depan, ya mungkin di hari Rabu nanti kita masih ketemu ya dengan mata kuliah yang berbeda di hari Rabu, tinggal 1 sesi lagi kayaknya di hari Rabu. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu, sukses selalu buat teman-teman semuanya, tetap semangat ya dalam menyelesaikan perkuliahan tepat waktu. Itu bersama-sama alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan.